A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Lebih semangat lagi? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya. Ini sekarang kita nih semua nih warga Indonesia maupun warga dunia sedang berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Saat ini Allah lagi memberikan ujian atau musibah kepada kita. Ada yang bilang ini lagi ada azab ya yang melanda Indonesia maupun negara di seluruh dunia. Tapi ini saya sedikit kecewa dengan warga Indonesia yang kenapa kok malah justru ada yang memanfaatkan hal ini untuk keuntungan pribadi. Yang maskernya diborong habis, sanitizer buat bersihin tangan dari kuman diborong habis. Ini gimana sih? Coba dong, ayo dong. Jangan begini dong, akhirnya kita mau beli jadi mahal. Ya sedih ya rasanya ya. Nah sekarang kita coba bicara masalah tentang ini, kadang-kadang bertanya. Sebenarnya ini ujian atau azab sih? Apa sih bedanya antara ujian sama azab? Nah sekarang langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini. Temanya adalah ini ujian atau azab. Apa Bu? Ini ujian atau azab. Apa Bu kira-kira nih Bu? Ujian apa azab? Ujian apa azab? Azab apa ujian? Nah coba sekarang kita coba nih ya, kita bahas satu-satu, kita kadang suka bingung ya. Musibah corona ini yang terjadi saat ini merupakan ujian atau azab. Terus kadang malah bikin kita menjadi menjudge atau ini azab pasti nih. Karena Allah sampai marah, sampai kayak gini banget. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam, apakah perbedaan antara ujian dan azab? Langsung aja kita minta pengertiannya, penjelasan dari guru kita yang pertama, Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Makasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam penyakit dan bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi sekarang, yang sedang kita hadapi, yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia ini, yaitu yang namanya musibah virus corona. Apakah ini ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ketahui bahwasanya hidup memang tempatnya kita untuk diuji. Adunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat ujian. Dan akhirat nanti di saat kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah tempat dibalasnya dari setiap apa yang kita perbuat. Ketika kita melakukan kebaikan maka mendapatkan balasan sorga. Ketika kita melakukan keburukan dan kemaksiatan maka kita akan mendapatkan balasan azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya ini sebenarnya nih ujian apa azab sih Bu? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Mubin dijelaskan bahwasanya al-bala tanqasimu ila salasati aksam. Bala atau ujian terbagi menjadi 3 bagian. Bala atau ujian, bencana atau musibah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bala ta'dib, yang kedua bala takrib, yang ketiga bala ta'zib. Apa yang dimaksud dengan bala ta'dib? Bala ta'dib adalah ujian yang mana Allah berikan ujian tersebut kepada orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan terkadang mengerjakan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih banyak ya ngerjain kemaksiatan dan dosanya ketimbang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang mengerjakan kebaikan. Maka ini adalah ta'dib. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka tujuannya untuk mendidik mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang banyak ngerjain dosa, kadang sholat, ntar ngerjain dosa lagi, ntar ngerjain taat, maksiat lagi.
maka dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah sama Allah. Itu namanya ta'dib. Allah pengen mendidik dia agar dia bertobat, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua namanya bala takrib. Ujian, musibah atau bencana apapun bentuknya yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengerjakan taat dan ibadah, mencegah diri daripada perbuatan dosa. Dan biasanya tujuan Allah tidak lain dan bukan untuk semakin mendekatkan hamba ini kepada Allah. Para wali, para nabi, para rasul, orang soleh yang ahli ibadah menjauhkan diri daripada maksiat, maka mereka diberikan ujian, tujuannya Allah ingin mengangkat derajat mereka lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga bala ta'zib. Ujian, musibah, bencana tujuannya Allah memberikan azab. Balasan siksa atas dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Buat siapa? Buat orang-orang yang gak ngerjain kewajiban, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kemaksiatan dan dosa, jauh dari Allah, maka dikasih ujian, musibah, bencana, tujuannya Allah mau mengazab dan menyiksa mereka di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi jawabannya, ini ujian apa azab? Yang tahu diri kita sendiri. Bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri kita bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustaz Ahmad Khan. Jazakallah khair, makasih banyak ilmunya ya Allah. Jadi tadi siapa yang jawab ujian, angkat tangan Bu. Yang jawab azab siapa? Diam semua, takut amat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya ya Bu ya. Jadi tergantung diri kita sendiri menganggapnya seperti apa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Begitu banyak saat ini ujian yang menimpa kita, bahkan menimpa dunia. Dan bahkan sebagian orang bilang kalau ini adalah azab. Karena udah banyak yang kena nih Masya Allah. Nah sekarang bagaimana caranya atau sebaiknya sikap pertama yang harus dilakukan sebagai muslim dan muslimah. Ketika harus menghadapi ujian bahkan azab nih yang sedang terjadi. Tanpa harus panik dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Kita minta guru kita yang berikutnya. Ustadz Faris, mohon izin waktunya Pak dosen. Tepuk tangan buat Ustadz Faris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Jamaah Islam itu indah di rumah dan di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan harus tetap berjalan dengan apapun ujiannya. Bahkan sebab kita ada di dunia ini adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dengan seluruh perniknya. Allah menciptakan kematian dengan seluruh perniknya untuk menguji manusia. Karena itu yang paling penting adalah bukan saat ujian datang. Yang paling penting adalah apa sikap kita ketika ujian itu datang. Ini yang penting. Kita tidak diazab, kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada sesuatu yang datang kepada kita. Yang dihitung adalah bagaimana sikap kita. Apakah kita termasuk hamba yang syukur atau kita termasuk hamba yang sabar. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mengembalikan semuanya kepada Allah. Ingat, semua sebab-sebab akan datang kepada manusia. Semua sebab-sebab juga bisa hilang dari manusia. Yang tidak bisa hilang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kehilangan Allah. Karena itulah orang muslim, orang mukmin ketika memperoleh musibah, dia mengembalikan semuanya segera kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mukmin apabila ditimpa oleh musibah, dia akan berkata, kita ini milik Allah. Kenapa takut kehilangan yang lain? Dan kita memang akan kembali kepada Allah. Ayat ini datang setelah ayat yang bercerita tentang macam-macam bentuk ujian. Ada rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan nyawa. Ini semua adalah bentuk-bentuk ujian. Apa yang sekarang kita hadapi sekarang? Kita berpikir corona hanya penyakit. Bukan. Tapi di situ ada ujian ketakutan. Dibanding yang benar-benar tertimpa musibah, terkena penyakit corona, ada banyak manusia yang ketakutan karena itu. Tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Fadli? Jangan, kenapa kita harus borong masker, borong apa? Seperti orang tidak beriman begitu. Memang langkah-langkah pencegahan harus kita lakukan. Tapi semuanya harus logik. Perhatikan, ini kita bereaksi sesuai dengan kehendak syariat, sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena ada banyak kejadian di dunia ini tidak bisa kamu hadapi sendiri. Allah ingin menunjukkan kepadamu bahwa tempat bersandarmu adalah Allah. Saudara, ada satu hukum kehidupan yang paling penting untuk kita ketahui semua. Allah jika mencintai seseorang, Allah akan mengambil apa saja yang diandalkan oleh orang itu agar dia kembali mengandalkan Allah. Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan mengambil segala yang paling dicintai, paling diandalkan oleh orang itu agar kaum itu kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kehilangan apa-apa, tapi jangan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ini esensi dari setiap musibah, setiap hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Allah ingin kita kembali kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kehati-hatian. Sifat, sikap yang diperintahkan oleh agama untuk kita melakukan tindakan pencegahan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan pula melakukan perjalanan ke negara-negara yang kena wabah itu. Karena Nabi memberi peringatan. Kalau wabah datang, jangan datang ke situ yang di situ tidak boleh Keluar. Ini Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi ini harusnya dengan tawakal dan kembalikan kepada Allah ya. Ini bicara masalah tentang ujian dari Allah ini sebenarnya kita juga harus ikhtiar. Tapi jangan berlebihan. Ngeborong segala sesuatu akhirnya jadi merugikan orang lain. Gak dapat. Ini nauzubillah. Ini tindakan-tindakan yang akhirnya nanti dibenci sama Allah. Ntar malah jadi dapat azab. Nauzubillah. Azab pemborong masker. Nauzubillah. Makasih banyak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Faris. Jamaah. Di sini ada yang borong masker, Bu. Awas tak kena azab loh, Bu. Ya, Bu ya. Masker ini masker wajah. Masker wajah. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di studio yang mau tanya boleh. Silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana yang mau nanya sebentar? Ini yang di belakang. Ini mudah-mudahan bukan pemborong masker nih. Ya Bu ya, Ibu namanya siapa silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas dari Persatuan Majlis Taklim Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Subang. Subang, tepuk tangan dong dari Subang ini Masya Allah. Pertanyaannya langsung Bu. Benarkah wabah corona, bencana banjir dan sekarang yang sedang melanda negeri kita adalah merupakan suatu kasih sayang Allah? Apakah bisa menghapus dosa di dunia dan menghilangkan dosa di akhirat? Oh ini Masya Allah, menghilangkan dosa di akhirat enak aja. Katanya, kita pengen tahu ya Bu ya. Iya. Apa karena udah dikasih di dunia, nanti di akhiratnya gak ditagih lagi nih. Kesalahan dosa-dosa itu pada gugur. Tepuk tangan dong buat Ibu Iman, Masya Allah. Makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita minta jawabannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustazah Lulung. Bunda udah siap Bunda? Insya Tepuk tangan Allah. buat Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Fadli. Terima kasih Bunda. Bunda Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, yang semangat, tetap kita semangat sambil mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesabaran. Dijaga kita semuanya, anak-anak kita, pokoknya semua kita dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah. Apakah ketika Allah menurunkan musibah, wabah, dan sebagainya yang saat ini sedang melanda di negeri kita dan internasional semuanya merupakan kasih sayang Allah kepada kita? Bisa jadi. Pemirsa, Islam itu dirahmati Allah. Jadi kalau kita seuzon ya, ini kayaknya azab nih. Waduh kayaknya kita julid banget ya. Oh ini kayaknya ini ujian. Nah kita serahkan semua kepada Allah dengan pengalaman-pengalaman ya yang terjadi pada masa-masa salafus solihin terdahulu. Ketika kita bilang azab nih azab karena banyak dosa misalnya itu untuk introspeksi diri. Kalau misalnya itu ujian untuk mengangkat derajat. Jadi gimana apakah diangkat oleh Allah kasih sayang itu ketika kita diazab. Ternyata dalam salah satu hadis dari Tirmizi ya diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa salim. Dia dibengong aja. Biasa aja kelas. Ya kan? Rasulullah telah bersabda bahwasanya ketika Allah itu mencintai seorang hamba. Innallaha iza ahabba abdan, jika Allah sudah cinta banget sama seorang hamba, yusib minhu, maka dia akan diberikan musibah atau ujian. Jadi kalau Allah ngasih kita kecintaan berupa ujian. Kalau kita ngasih cinta sama anak kan apa aja kita beliin. Tapi kalau Allah memberikan kita suatu musibah dan ujian itu adalah tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Jadi kalau kita lihat seperti sekarang ini bagaimana nih menyikapinya. Seperti guru kita menyatakan kita sabar. Tapi sabar bukan berarti pasrah.
Tetap ikhtiar, ya enggak coy? Tetap ikhtiar, hati-hati tetap. Maka dari itu di dalam surat dinyatakan, jangan pernah kita berkata, ini kayaknya begini-gini. Kenapa? Al-Baqarah menyatakan, ya kan, bahwasanya am hasibtum antadul jannah walamma ya'tikum masalul lazina khala min qablikum masathumul ba'sa wad dharra. Jangan kamu kira kamu masuk surga dengan gampang, enak aja. Sembarangan. Susah masuk surga. Tauhid nih, tauhid. Kenapa? Karena mereka-mereka terdahulu pun para sahabat, para rasul juga diuji oleh Allah. Masathumul ba'sa wad dharra, dikasih ujian berupa ba'sa. Apa ba'sa? Ujian yang datang dari dirinya sendiri berupa apa? Penyakit dalam dirinya. Dharra, ujian yang datang dari luar seperti sekarang ini. Hatta yakula rasul wallazina ma'ahu, sampai-sampai rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Orang beriman pun sampai sedih. Kita juga sedih, kenapa ini? Kan gitu. Yakula rasul, berkatalah rasul dan para orang-orang beriman bersamanya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ya Allah gini banget sih. Hatta zulzilu, galau. Tapi segalau-galaunya Rasulullah dan para sahabat kembali kepada Allah. Jadi kalau ini bentuk kasih sayang, alhamdulillah. Kita redo, jangan marah-marah. Do you understand? Biarin aja tuh kalau misalnya pada yang ngeborong-borong segala macam. Kalau kata hadis, kalau emang dia kena bakalan kena, biarin aja. Kan karena Allah tidak salah memilih. Maka dari itu ketika Rasulullah menjawab atau mengatakan zulzilu, galau, kenapa seperti ini? Ala inna nasrullahi qarib. Tunggu, pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kita banyak-banyak insaf. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Bernoda. Udah salah kencang lagi ya. Oh, iya. Jadi subhanallah, kita ini kalau memang Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan keadaannya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang perbuat hingga ditunaikan nanti di akhirat. Ibu mau disiksa di dunia apa di akhirat? Nah, bingung kan? Dua-duanya enggak. Makanya kita jangan suka ngatain orang. Pasti tuh kamu tuh begini gara-gara kamu begini. Belum tentu. Iya. Karena apa? Karena kita semuanya adalah punya salah. Bener. Jangan merasa paling soleha. Bener. Karena apa? Soleha itu Bener. adalah Allah yang tahu dengan kita. Coba sekarang kita balik lagi tanya sama ibu. Ibu mau dikasih musibah di dunia apa di akhirat nanti Nah. bu? Nggak mau dua-duanya. Ini gimana sih? Mana sih ini? Ya. Galau banget Galau, ya. G6 dia, konsisten. G6. G6 apa tuh? Galau-galau gundah gimana gitu Ya Allah. guys. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustazah Lulung. Makasih banyak Ustazah Lulung. Masya Allah. Atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Lila. Jamaah. Sekarang kita coba lanjut lagi nih. Kita pengen tahu nih pasti miris rasanya ketika melihat saudara kita ya. Atau mungkin saudara-saudara jauh kita yang sedang tertimpa musibah. Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan menjadi sebuah azab pastinya harapan kita ya. Ini sebagai ujian tadi untuk menaikkan derajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya segala sesuatunya yang Allah berikan kepada kita ini ada sebabnya ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan saat kita diberikan ujian bahkan musibah yang bertubi-tubi saat ini nih. Coba kita pengen tahu dari guru kita jawabannya Ustadz Kokolin. Haya. Haya. Ini hauma. Hayu, salah. Hayu. Wah gitu ya. Iya. Gimana tuh kira-kira tuh Koko? Koko akan jawab dengan cerdil, ceramah dengan Ilusi. nanti akan membalikkan air dalam botol, dibalikin gak tumpah. Oh, Kok gitu? bisa ya? Kok Gak bisa logika begitu? ya? Apa sih filosofinya dan apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Jangan kemana-mana, tetap jangan ganti channel yang penting ya. Oh ini Masya Allah, dia mau iklan. Kalau gitu gak apa-apa deh, kita kasih iklan dulu. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Karena setelah ini nanti akan ada segmen juga, Tanya Dong Ustadz ya Bu ya. Jadi buat jamaah yang di rumah langsung aja kirim pertanyaannya setelah satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah!